masalah tentang tugas, apalagi yang berkaitan dengan nyawa, Nyawa? itu boleh menunda. Boleh. Dengan alasannya alasan syar'i. Alasan tentunya, syar'i yang pastinya. diperbolehkan. Masya Allah. Terima kasih Ustadz sekali lagi atas Iya. penjelasannya. Jazakallah khairan kasiran. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Pernah nggak mengalami suatu suasana di mana pada saat kita ibadah ada perasaan mungkin tidak tenang. Yang pertama mungkin dalam keadaan ada yang bahaya atau mungkin tempatnya pas saat itu terjadi yang namanya bencana alam. Nah ini apa yang harus kita lakukan nih? Kayak kemarin mungkin tadi Ustadz Maulana mengatakan kita sempat ke 3 negara, waktu di Palestina, waktu kita sholat di Aqsa, itu mungkin ada perasaan hati kecil kita ini nggak bisa bohong. Ada perasaan sedikit was-was pada saat kita sholat. Karena pernah ada kejadian waktu itu kan ditembak di sana kan gitu. Nah ini yang kita takutkan. Mohon izin bagaimana solusinya Bib? Tafadhol Bib. Izin semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Intinya langsung saja orang sholat di tempat sesuatu yang tidak aman. Makanya ada hal tadi yang sudah dibahas sama guru kita Ustadz Maulana. Misalnya di tempat tersebut biasanya ada binatang buas misalnya. Misalnya ada binatang buas. Kita sholat makanya hukum memejamkan mata ketika sholat itu makruh. Ketika memejam, kecuali tadi yang beliau sampaikan ketika menambahkan kekhusyuan orang sholat maka boleh dia memejamkan matanya. Jadi hal-hal dilarang misalnya memejamkan mata di tempat sesuatu yang tidak aman. Tidak aman daripada binatang buas. Asal kita lagi sujud tiba-tiba ada kalajengking, kitanya lagi mejem, maka habislah kita langsung punya cap langsung di keningnya karena sujud ada kalajengking. Jadi hal-hal demikian rupa, misal kita lebih hati-hati, boleh kita berhati-hati tapi tidak juga mengurangi kekhusyuan kita ketika kita sholat. Mungkin ada solusinya yang baik, kita cari tempat misalnya kalau memang tempat tersebut ada bencana alam, kan sudah reda misalnya, bolehlah kita cari tempat yang memang lebih tidak berbahaya, lebih aman lah tempat kumpulnya orang-orang, atau di tengah lapangan lah kita sholat. Supaya apa? Ketika ada bencana tersebut bisa kita keluar atau bisa kita lari atau bisa kita loncat kemana saja tempat yang memang lebih diamankan. Atau kita lagi sholat tiba-tiba, boleh nggak sih seseorang itu misalnya meninggalkan, kan kita bahas sholat berbagai macam keadaan. Berarti kalau lagi ada tidak aman, kita lagi sholat masalahnya pas lagi tidak amannya kita pas lagi dalam keadaan sholat. Contoh gempa, lagi sholat. Iya, misal gempa atau pas lagi sholat tiba-tiba macan lewat. Oh. Ayo, mau sujud apa mau kabur? Aduh, yang mana nih? Jadi ya boleh dalam hukum fikih dikatakan ya juzu tarkustikbalil kiblat, artinya diperbolehkan meninggalkan kiblat ketika fi salati syiddatil khauf, ketika lagi perang. Kan Nabi, artinya Nabi SAW tetap mengajak orang sholat, lagi perang bagaimana? Tetap sholat mereka, pegang pedang. Makanya ada orang yang sholat tuh begini Mas Wadi, Maaf ya, sini saya pegangin. Artinya, waduh, rame ini. Misalnya ada sholat tuh kadang-kadang seperti ini kan orang tuh. Oh iya, aku pernah lihat. Ada orang namanya seperti ya. Artinya memang dulu megang pedang. Sholat fi syiddatil khauf. Jadi dalam keadaan khauf, yang memang dalam keadaan takut, artinya betul-betul berhati-hati. Kadang-kadang seperti apa? Ketika musuh datang dia sholat tapi berperang. Tapi sebenarnya kalau posisi tangan bagusnya di mana, Bib? Posisi tangan seperti ini, dalam berbeda madhab sih, tapi dalam Syafi'i seperti ini. Tapi kalau posisi seperti itu aman? Boleh tidak masalah sah. Walaupun tidak ada dalam keadaan ketakutan? Boleh, tetap sah, kita nggak pegang apa-apapun seperti boleh. ini. Gitu. Artinya syiddatil khauf. Syiddatil khauf ini artinya orang, udah dong. Udah. Tapi itu nggak kedengeran ngomongnya. Oh iya, udah kedengeran. Artinya sambil dalam keadaan perang, tapi tidak mengurangi insya Allah kehusyuan mereka itu untuk melakukan ibadah dan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tata cara diantara juga dalam keadaan tidak aman, sholat apakah dibatalkan? Ya kalau bisa tidak dibatalkan selama itu masih bisa kita lakukan dengan ilmu-ilmu yang ada dalam fiqh. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya.